Bayi yang baru lahir ini sangat istimewa. Dia memiliki sepasang tanduk rusa dan telinga yang besar. Anak laki-laki bernama Gus. Tinggal bersama ayah di hutan lebat. Sejak usia muda, ayahnya mengajarinya berbicara dan belajar huruf. Suatu hari ketika Gus sedang membaca buku, telinga sensitifnya mendengar suara di belakang. Ternyata itu rusa. Anak laki-laki itu menemukan bahwa dia dan ibu rusa memiliki beberapa kesamaan. Saat ragu, ada badai datang. Gus buru-buru berlari ke sisi ayahnya. Ini pertama kalinya dia melihat hujan. Gus sangat senang melihat adegan ini. Kemudian dia bertambah tua. Gus ingin melihat dunia di luar sana. Tapi ayahnya tidak akan membiarkan dia melakukannya. Suatu hari, Gus menemukan jejak kaki rusa lagi. Bocah itu mengikuti jejak kaki ke tepi hutan. Ditemukan di luar hanyalah gurun. Sang ayah bergegas membawa pulang anak itu. Benar-benar tidak bisa bersembunyi lagi. Jadi sang ayah hanya bisa mengatakan yang sebenarnya kepada bocah itu. Ternyata beberapa tahun yang lalu, epidemi telah menutupi seluruh Amerika Serikat. Orang dengan penyakit ini tidak akan berhenti menggoyangkan jarinya. Pada saat yang sama, kemungkinan kematian juga sangat tinggi. Seluruh kota lumpuh. Selain itu, manusia juga bisa melahirkan sejenis setengah manusia setengah hewan. Bayi-bayi ini terlahir dengan ciri-ciri hewan. Demi melindungi Gus, ayah baru menyembunyikan bocah itu jauh di dalam hutan. Tiba-tiba suatu hari, seorang asing masuk ke hutan. Sang ayah segera menggunakan pistol untuk mengusirnya. Tetapi pada saat yang sama Gus juga menjadi sasaran. Sang ayah menyembunyikan Gus di ruang bawah tanah. Dan dia akan keluar untuk berurusan. Sampai hari berikutnya, saat Gus keluar rumah, melihat ayahnya perlahan berjalan ke arahnya. Dia memecahkan penyusup. Tetapi karena itu, dia terluka parah dan meninggal. Sejak itu Gus harus hidup sendiri. Dia belajar cara memperbaiki pipa sendiri. Pelajari cara menggunakan mesin pemotong rumput. Tapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Bahkan ranting-rantingnya menggertaknya. Gus mengambil lampu. Bakar semua pohon tadi. Tapi dia tidak tahu bahwa asap ini akan membawa bahaya bagi dia. Gus membakar semua itu dan pergi tidur untuk beristirahat. Tapi kebetulan menemukan peta. Ikuti petunjuk di peta. Bocah itu menemukan sebuah kotak yang dikubur ayahnya di tanah. Di dalamnya ada sejumlah uang dan kartu bank. Tapi bocah itu membuang semuanya. Dia menemukan foto ibunya. Bersama dengan makalah propaganda tentang kawasan lindung untuk Bibrida. Gus memutuskan untuk pergi ke sana untuk mencari ibunya dulu. Dia menemukan lokasi kawasan lindung di peta. Bocah itu segera mengambil barang bawaannya dan pergi. Ketika dia pergi ke tepi hutan, tiba-tiba menemukan sebatang permen coklat. Bocah itu mengangkat hidungnya untuk mencium. Kemudian kupas dan makan. Dia melihat ke depan dan masih ada sebatang yang sama. Karena lapar, dia berlari ke sana. Tapi permen coklat itu lari. Pada titik ini, bocah itu juga merasakan bahayanya. Anak laki-laki dengan tanduk rusa mendeteksi bahaya. Tiba-tiba menghindari panah yang masuk. Gus dengan cepat menemukan tempat untuk bersembunyi. Berada di samping melihatnya. Kemudian menemukan seorang pemburu. Gus hanya ingin melakukan serangan balik. Kemudian ditangkap oleh seseorang di belakang. Keduanya adalah orang yang berspesialisasi dalam menangkap orang-orang dari ras campuran untuk dijual demi uang. Gus berjuang untuk keluar. Pemburu dengan panah mengarah lurus ke arahnya. Tapi tiba-tiba dia dibunuh. Orang lain terkejut dan menghunus pedangnya. Pada saat ini seseorang muncul di belakang Gus. Anak laki-laki itu mendongak. Ada pria kulit hitam memegang pistol. Gus mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Bocah itu sangat ketakutan sehingga dia berlari untuk bersembunyi di ruang bawah tanah kecil. Pria kulit hitam ini urus dua orang lainnya dan mengejar dia. Ternyata dia juga ada di sini karena tanduk rusanya. Dia mengambil Gus dan membuangnya ke samping. Jangan ke sini. Dia sangat terkejut. Tidak menyangka bocah ini bisa bicara. Karena dia belum pernah bertemu dengan ras campuran yang bisa berbicara sebelumnya. Dia berbalik dan pergi. Meskipun mereka pemburu yang sama. Tapi pria kulit hitam ini memiliki batasnya juga. Dia memperlakukan Gus seperti manusia. Lalu langsung pergi. Tapi setelah memikirkannya sebentar, Gus. Dia mengambil foto ibunya. Ikuti jejak pria kulit hitam untuk mengejarnya. Akhirnya menyusul. Permisi paman.
Boleh saya ikut denganmu? Gus mengikuti pria ini sepanjang jalan. Tapi dia tidak sukarela membawanya bersamanya. Akhirnya tidak bisa lepas dari Gus. Setelah bangun, dia menemukan bahwa semua makanan dimakan oleh Gus. Dia sangat marah. Peringatkan Gus untuk tidak mengikutinya lagi. Hanya bisa memberitahunya. Dia mencium bau makanan di tempat yang tidak jauh. Dia berada di tempat yang jauh memegang pistol untuk melindungi. Lalu suruh Gus masuk dan ambil makanan lalu pergi. Saat Gus masuk rumah, melihat kepala rusa tergantung di dinding. Bocah itu melompat dan berlari keluar. Akibatnya, terjebak dalam jebakan dan kemudian digantung. Pada saat ini, seluruh keluarga keluar. Gus mengira mereka adalah pemburu. Jangan sentuh kepalaku. Kalian yang berharap bisa punya itu. Ini bahkan lebih mengejutkan mereka. Untungnya, keluarga ini bukan orang jahat. Dan undang mereka berdua untuk makan malam bersama. Gus menanyakan keberadaan ibunya. Tapi sayangnya mereka tidak tahu apa-apa. Gus dengan cepat berteman dengan putra mereka. Mereka mendengarkan musik dan menari bersama. Pria kulit hitam itu juga mengatakan bahwa habis malam ini langsung pergi. Tetapi saat itu, sekelompok orang telah menemukan keberadaan mereka. Di malam hari, pria kulit hitam ingin mengambil waktu ini untuk pergi. Tapi dipanggil kembali oleh bocah bertanduk rusa. Bocah itu memohon pada lelaki kulit hitam itu untuk membawanya bersamanya. Kemudian, telinga sensitif Gus telah mendeteksi seseorang di luar. Dia bisa mencium banyak orang di luar. Pria kulit hitam itu juga bersiap untuk bertarung. Tapi sangat sedih. Hanya tersisa 2 peluru. Dia melihat sekeliling sebentar. Menemukan perangkap binatang. Kali ini udah ada caranya. Pada saat ini, orang-orang di luar juga berteriak dengan keras. Serahkan saja anak bertanduk rusa itu. Maka mereka tidak akan menyakiti mereka. Tapi anggota keluarga ini menganggap Gus sebagai saudara. Tepat ketika mereka akan menerobos masuk. Kemudian pria kulit hitam itu juga mulai menyerang. Penyusup ini sama sekali bukan lawan orang kulit hitam. Dalam sekejap, itu dibersihkan oleh pria kulit hitam. Ketika Gus merasakan sesuatu yang aneh. Kemudian pintu perlahan terbuka. Seorang pria dengan pistol anestesi memasuki rumah. Mencari Gus kemana-mana. Selanjutnya dia melepaskan tembakan ke kepala rusa di dinding. Gus dengan marah bergegas untuk menyerangnya. Tapi dia tidak keberatan. Ketika pria itu hendak memegang pistol anestesi, dia menembak Gus. Dia tiba-tiba berhenti bergerak. Karena di belakang Gus muncul seekor rusa raksasa. Pada saat itu, orang kulit hitam muncul di belakang orang ini. Satu tembakan untuk menghadapinya. Pada saat ini, rusa raksasa menghilang lagi. Ada bahaya yang tampaknya telah dipecahkan. Kemudian besok, Gus pamit pada anaknya. Di bawah perpisahan seluruh keluarga. Anak laki-laki dengan saudara laki-laki kulit hitam, menduduk di kereta gantung dan pergi. Mereka melanjutkan perjalanan untuk menemukan ibu anak itu. Apa yang mereka berdua tidak tahu adalah, ada orang bertopeng yang mengawasi mereka. Ini adalah film fantasi petualangan Amerika yang disebut Sweet Tooth. Berikut, ini adalah episode 1 dan 2. Detail ceritanya sangat ajaib. Jika ada respon yang baik, saya akan meninjau episode yang tersisa. Film hari ini berakhir di sini. Terima kasih telah menonton.